Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7, baik putra maupun putri SMP BSK Persawat. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran IPS kita akan membahas bab 2, yaitu bab baru yang berjudul interaksi sosial dan kelembagaan di masyarakat atau kelembagaan masyarakat. Untuk mengawali sebelum kita pembelajaran, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa dulu dengan membacakan basmalah. Baik, terima kasih. Kita mulai saja pembahasan kali ini, yaitu bab baru, bab 2, interaksi sosial. Interaksi sosial itu hampir setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, mengapa kegiatan jual beli di pasar seperti gambar dikatakan sebagai interaksi? Jelaskan pendapat kalian. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah bentuk interaksi. Kenapa? Karena si pedagang dan si pembeli, mereka saling apa? Saling ngobrol, saling memasakkan. Yang pedagang memasakkan, silakan ikut kelapanya, misalkan kata yang membeli, berapa kelapanya Bu? Itu adalah salah satu bentuk dari interaksi. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tujuan pembelajaran kita mempelajari interaksi sosial antara lain yaitu santri mampu menunjukkan contoh interaksi dalam ruang secara tepat. Jadi teman-teman semua bisa memberikan contoh yang baik. Contoh seperti apakah bentuk tersebut? Lalu mengamati lingkungan sekitar, menganalisis pengaruhnya seperti apa, teman-teman semua. Nanti itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Lanjut. Pada bab 2 ini kurang lebih ada tiga sub bahasan. Yang pertama adalah interaksi sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, dan yang ketiga yaitu lembaga sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu interaksi sosial. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah atau merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, artinya berubah-ubah, yang menyangkut hubungan antara orang dengan orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Bapak ulangi lagi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antara orang dengan orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Itulah kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara terjadinya interaksi sosial? Jadi interaksi sosial itu ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial tidak harus selalu kita bersentuhan fisik, tetapi bisa juga berdasarkan caranya, berdasarkan dampaknya. Yang pertama, berdasarkan caranya, kontak sosial langsung. Itu berarti kita langsung bertatap muka, kita langsung bertemu, kita langsung bertatap muka. Itulah kontak sosial secara langsung. Contohnya seperti halnya Bapak dengan kalian pada saat pembelajaran langsung sebelum COVID-19 ini, itu adalah salah satu bentuk dari kontak langsung. Kontak sosial tidak langsung, contohnya seperti sekarang ini melakukan pembelajaran daring, yaitu melakukan pembelajaran luring. Kalian bisa menonton video Bapak di YouTube, itu adalah salah satu kontak sosial tidak langsung. Bagaimana dengan berdasarkan dampaknya? Ada yang berupa kontak sosial positif, ada yang berupa kontak sosial negatif. Kontak sosial positif yang seperti sekarang ini, walaupun kontak sosial kita tidak langsung, tapi kita mempunyai nilai yang positif.
positifnya seperti apakah teman-teman semua? Kalian bisa belajar melalui YouTube, kalian bisa belajar walaupun masih pandemi ini masih baik, belum bisa hilang dari Indonesia, tapi kita masih bisa belajar walaupun melalui daring atau luring seperti sekarang ini. Bagaimana dengan kontak sosial yang negatif? Contohnya misalkan seperti kalian berantem di kelas, kalian berantem melalui chat, itu pun juga bisa. Itu kontak sosial yang bersifat negatif. Kalau berdasarkan kontak sosial itu ada dua, berdasarkan caranya, yang kedua berdasarkan dampaknya. Bagaimana syarat interaksi berdasarkan komunikasi? Ada beberapa unsur-unsur komunikasi teman-teman semua, sebagai sumber informasi. Ada pesan, ada saluran komunikasi, ada komunikan. Komunikan itu orang yang ingin berkomunikasi, atau umpan balik, gangguan komunikasi dan lain sebagainya. Itulah unsur-unsur komunikasi. Lah, komunikasi ini biasanya apa? Misalkan sumber informasi dari radio lah, dari TV lah, dari YouTube lah, pesan melalui message dari Instagram, dari WhatsApp, saluran komunikasi, kalian ikut podcast, kemudian kalian telepon secara langsung, itu adalah salah satu dari contoh saluran komunikasi. Kurang lebih seperti itu. Next, kita lanjut. Faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorongnya ada berapa teman-teman? Yang pertama ada imitasi, ada sugesti, ada simpati, ada empati, dan yang terakhir ada identifikasi. Jadi kurang lebih ada imitasi, ada sugesti, ada simpati dan empati, dan yang terakhir adalah sugesti. Jadi kurang lebih ada 5. Nah, kelimanya ini yang nanti kita pelajari sebentar atau kita telah sebentar. Yang pertama ada imitasi, teman-teman semua. Imitasi adalah tindakan seseorang yang meniru orang lain. Itu inti dari imitasi, teman-teman. Tindakan seseorang yang meniru orang lain. Hal yang ditiru bisa beragam bentuknya, teman-teman semua. Misalkan dari gaya berpakaian, contoh seperti yang ada di samping kita, yaitu seseorang yang ingin gaya berpakaian seperti Superman, itulah contoh dari imitasi. Contoh yang lainnya adalah gaya berbicara, ada bahasanya, dan sebagainya. Misalkan contoh yang lainnya, contoh bentuk imitasi yaitu ketika seseorang anak meniru bahasa atau meniru gaya berbicara seperti siap, seperti kui, dan lain sebagainya, yang bisa berupa negatif atau bisa berupa yang positif. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini adalah contoh dari imitasi. Sekali lagi, imitasi adalah tindakan seseorang yang meniru orang lain. Tindakan seseorang yang meniru orang lain bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Nanti kalau yang contoh yang positif ya tadi, kalian meniru misalkan bisa dikatakan bahasanya, bahasanya Pak siapa, misalkan bahasanya Pak Amin Rais itu bahasanya tegas, lugas. Bisa kalian tiru, bahasanya Cak Lontong itu bahasanya penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan makna, misalkan. Bisa kalian tiru, teman-teman. Ada yang positif dan ada yang negatif. Itu adalah contoh dari imitasi, karena tindakan yang meniru itu bisa negatif dan bisa yang positif, teman-teman. Nah, yang di atas itu positif, yaitu dia ingin meniru seperti Superman, dia membuat cosplay misalkan, lalu dia dibayar. Kemudian ada contoh yang di bawah seperti gaya bahasa, anjay, kui, dan sebagainya, itu adalah contoh yang negatif. Lebih seperti itu contoh dari imitasi. Lanjut, yang kedua ada sugesti. Sugesti, sering kita dengar kata-kata sugesti, teman-teman semua. Sugesti adalah semacam pandangan, sikap atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Contoh dari sugesti adalah ketika seseorang membeli produk kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang mengatakan jika membeli produk tersebut wajah konsumen akan lebih bening dan bercerah.
Jadi di sini contohnya sudah kelihatan teman-teman semua, sudah detail. Jadi sugesti itu arahan seseorang, mengajarkan seseorang untuk mengikuti apa yang dikatakan seseorang tersebut. Itu adalah sugesti. Contoh yang lainnya banyak teman-teman semua. Iklan-iklan di televisi adalah contoh sugesti. Yang kemudian sales, kalau kalian datang ke supermarket kemudian ada selembaran, ibu ada yang mau kredit motor, DP-nya 0% dulu ibu, DP-nya cuma 300.000, nanti dapat potongan 2 juta dan sebagainya. Contoh dari sugesti. Ajakan seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan. Adalah sugesti. Sugesti bisa berupa positif, sama juga bisa berupa negatif. Atau ajakan, bisa jadi pendapat atau pandangan kalian terhadap dia memburu yang sekarang itu seperti apa. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk dan contoh dari yang namanya sugesti. Lanjut, ada simpati. Jadi simpati sama empati itu bedanya tipis, teman-teman semua. Nanti kalian harus bisa membedakan. Simpati adalah keadaan di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lainnya, atau dikatakan dia ada ketertarikan, itu namanya simpati. Jadi inti dari simpati adalah adanya ketertarikan seseorang terhadap orang lain atau kejadian. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak lain. Misalnya ketika ada bencana alam terjadi, misalkan ada banjir bandang kemarin di Sukabumi, kita merasa iba, kita merasa sedih, bagaimana banyak korban yang bergelimpangan, bagaimana banyak rumah-rumah yang hancur. Kita merasa sedihnya itu disebut namanya simpati, teman-teman. Sedangkan dengan empati, kalau empati itu rasa sedih yang mendalam tapi dibarengi dengan yang namanya tindakan. Jadi simpati dan empati itu adalah perbedaannya. Kalau simpati hanya sedihnya saja, hanya perasaannya saja. Sedangkan kalau empati itu dibarengi dengan tindakan. Kalian datang ke Sukabumi, kalian memberi bencana, kalian memberi bantuan, kalian ikut dalam ikut relawan dalam membantu korban bencana alam dan sebagainya, adalah empati. Jadi simpati dan empati kalian harus bisa bedakan. Hanya perbedaannya mencorot di dalam apa? Hanya perbedaannya ada di tindakannya. Kalau simpati tidak pakai tindakan, sedangkan kalau empati itu pakai tindakan, dibarengi dengan tindakan. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu identifikasi. Kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lainnya. Jadi identifikasi dengan imitasi itu beda tipis, teman-teman semua. Tapi identifikasi lebih keseluruhannya, mulai dari cara berpakaiannya, mulai dari gaya bahasanya, hingga sampai jalannya kadang dimirip-mirip, teman-teman semua. Itu identifikasi. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Jadi imitasi itu hanya bisa jadi cuma meniru aja. Oh, saya suka Superman, saya ingin berpakaian Superman. Tapi kalau identifikasi, oh saya suka Superman, saya harus berpakaian seperti Superman, rambutnya seperti Superman, gayanya seperti Superman, sampai semua muka-mukanya dimirip-miripin seperti Superman. Itu kurang lebih seperti itu. Adalah biasanya identifikasi itu menjorok kepada hal-hal yang negatif, teman-teman. Misalkan contohnya dari identifikasi adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajahnya mirip dengan Barbie. Makanya Bapak tadi menjelaskan bahwa biasanya identifikasi merujuk pada hal-hal yang negatif. Adalah contoh dari identifikasi. Lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau chat. Jika ada kata-kata yang kurang baik atau belum terlalu bisa dipahami atau kurang bisa dicerna, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua subscribe dan like video ini agar video ini terus berlanjut, agar YouTube ini semakin besar, karena ini
adalah punya kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.